Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian kita pada pagi hari ini saya akan membagi kajian kita menjadi dua topik. Yang pertama adalah tentang meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam berumah tangga. Dan topik kedua setelah kita break nanti insyaAllah 5 menit atau 10 menit. Setelah sesi yang pertama, sesi yang kedua kita akan bahas tentang masalah khulu' dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi yang pertama tentang menggapai pahala sebanyak-banyaknya dalam kemesraan di rumah tangga, ada satu kaidah yang sangat penting yang ingin saya sampaikan dan saya harapkan para ibu-ibu sekalian memahaminya dengan baik. Kaidah tersebut yaitu sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam Al-Qawaidul Kubra, yaitu qawaid al-fiqhiyah al-kubra, ya, kaidah-kaidah fikih yang merupakan kaidah-kaidah besar dalam kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah pertama al-umur bimaqasidiha, yaitu bahwasanya segala perkara, segala urusan tergantung niat dan tujuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niat. Para ulama tatkala menyebutkan kaidah yang sangat urgen ini, mereka menyebutkan furu' dari kaidah ini. Jadi kaidah al-umur bimaqasidiha, bahwasanya perkara-perkara tergantung tujuan dan niatnya, itu di bawahnya banyak kaidah-kaidah yang lain. Di antara kaidah-kaidah yang lain tersebut ada satu kaidah yang sangat penting yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, apa yang suatu perkara, suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut juga hukumnya wajib. Demikian juga kaidah ma la yatimul mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab. Perkara yang suatu perkara mustahab tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya juga adalah mustahab. Sebagai contoh untuk menggambarkan isi kaidah ini, ya, kita tahu bahwasanya salat Jumat wajib bagi kaum lelaki, dan ternyata misalnya masjidnya masjid jami' yang untuk dilaksanakan salat Jumat jaraknya misalnya 1 kilo dari rumahnya, maka kita katakan wajib bagi dia untuk melangkahkan kaki menuju masjid tersebut, karena tidak mungkin dia bisa melaksanakan salat Jumat kecuali dengan melangkahkan kakinya menuju masjid tersebut. Maka hukum melangkahkan kaki menuju masjid hukumnya juga wajib, karena sholat Jumat juga hukumnya wajib. Sebagai contoh lagi, misalnya kita tahu bahwasanya seorang laki tatkala pergi ke masjid disunahkan bagi dia untuk menggunakan minyak wangi. Minyak wangi, parfum, hukumnya sunnah. Maka tidak mungkin dia bisa memakai minyak wangi kecuali dengan membeli minyak wangi tersebut, maka membeli minyak wangi tersebut juga hukumnya sunnah. Ya, karena tidak sempurna pelaksanaan suatu yang sunnah kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga hukumnya sunnah. Inilah kaidah yang penting yang akan sangat banyak keterkaitan dengan pembahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Agar kita bisa menggambarkan tentang bagaimana kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam berumah tangga, kita harus tahu bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami, nikahilah wanita-wanita di antara kalian, dan juga nikahkanlah orang-orang atau budak-budak yang siap untuk menikah. Iyakunu fuqara, jika mereka fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah para wanita, ya, yang kalian senangi, 2 atau 3 atau 4. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk menikah, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk menikah, karena pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha, suatu janji yang berat, ya. Suatu janji yang berat. Ini menunjukkan pernikahan merupakan ibadah yang sakral, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah berbicara tentang mana yang lebih afdal. Apakah seorang lelaki yang dia meninggalkan pernikahan agar bisa lebih konsentrasi beribadah, untuk lebih bisa menuntut ilmu, untuk lebih bisa berjihad, untuk bisa lebih banyak sholat malam, untuk lebih bisa banyak berpuasa sunnah, apakah tipe lelaki seperti ini lebih afdal, ataukah tipe lelaki yang lain, yang satunya yang dia menikah, memiliki anak, kemudian waktunya tersita untuk mengurus istrinya, waktunya tersita untuk mengurus anak-anaknya, mencari nafkah, mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, sehingga ibadahnya berkurang? Mana yang lebih afdal? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan lelaki yang kedua yang lebih afdal. Lelaki yang kedua yang dia tidak sempat, mungkin kurang salat malamnya, mungkin kurang ibadahnya, kurang puasanya, ya, kurang sedekahnya, kurang jihadnya, kurang menuntut ilmunya karena sibuk mengurus istri dan anak-anak. Yang kedua ini lebih afdal dari pertama yang meninggalkan pernikahan karena ingin beribadah. Oleh karenanya seorang lelaki tatkala bersama istrinya membina rumah tangga, ya, ini lebih afdal di sisi para ulama, jumhur ulama, daripada seorang lelaki atau seorang wanita yang tidak menikah karena ingin berbanyak ibadah. Dalam satu hadis tatkala datang 3 orang menemui sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sir. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi tatkala yang tidak mereka lihat, ibadah Nabi yang Nabi lakukan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dikabarkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap kok ibadah Nabi enggak banyak tapi sedikit. Akhirnya 3 orang ini pun bertekad untuk memperbanyak ibadah. Ada yang mengatakan, ya, usallil lail wala anam, saya akan salat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan aku akan berpuasa terus dan aku tidak akan berbuka. Yang satunya mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya tidak akan menikah, saya akan meninggalkan para wanita. 3 orang ini niatnya luar biasa, niatnya untuk tafarruq lil ibadah, niatnya untuk konsentrasi beribadah. Satunya tidak mau tidur, ingin salat malam terus, satunya tidak ingin berbuka, ingin puasa terus, dan satunya, ya, lebih hebat daripada yang lainnya, tidak mau menikah para wanita supaya konsentrasi beribadah. Namun apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian ini yang mengucapkan demikian dan demikian. Rasulullah SAW membantah mereka. Kata Rasulullah SAW, ana usolli wa anam, saya salat malam dan saya tidur. Wa asum wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Kemudian Rasulullah SAW setelah membantah mereka, menjelaskan bahwasanya Nabi SAW menikahi para wanita, dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itulah yang terafdalkan, yang paling baik. Ya, tatkala Nabi menikah berarti itulah ibadah yang paling baik. Kemudian kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Ini dalil nas yang sangat tegas bahwasanya seorang lelaki yang menikah para wanita kemudian tersita waktunya untuk mengurus para wanita dan anak-anaknya, ini lebih afdal daripada lelaki yang dia tidak menikah karena untuk beribadah.
Karena ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sakral yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan kenapa pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Di antaranya dengan menjelaskan maqasidun nikah, dengan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari pernikahan. Karena ternyata di balik pernikahan ada tujuan-tujuan yang mulia, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabinya menikah. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi mereka para rasul azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan anak-anak. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai rela bekerja 8 tahun atau 10 tahun menggembalakan kambing, mengurus peternakan demi untuk membayar mahar istrinya. Ini menunjukkan bagaimana pahamnya Nabi Musa alaihissalam tentang pentingnya pernikahan. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari pernikahan. Yang pertama, tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan, ya. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, ya. Bahwasanya puasa tersebut bisa membentengi dirinya. Ini yang pertama yang disebut oleh para ulama, bahwasanya pernikahan tujuannya adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang kedua, di antara tujuan utama pernikahan adalah adanya, ya, keserasian dan ketenangan yang diraih oleh suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan istri-istri dari kalian agar kalian merasa tenang dengan istri-istri tersebut, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan saling mencintai. Ini tujuan kedua, adanya sakinah, ketenangan. Sang istri merasa tenang dengan suami dan suami merasa tenang dengan istri, dan menumbuhkan rasa cinta kasih di antara mereka berdua. Ini yang kedua, tujuan pernikahan. Yang ketiga di antara tujuan pernikahan adalah menghasilkan dzurriyyah, memberikan anak keturunan. Ini juga tujuan yang utama, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadud al walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Sungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Ini 3 tujuan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ada tujuan-tujuan yang lain disebutkan oleh para ulama dengan maqasid tabi'iyah, tujuan yang tambahan. Tapi tujuan utama dari pernikahan 3 perkara ini. Pertama, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Yang kedua, menumbuhkan kasih sayang, ya, kemesraan di antara suami istri. Dan yang ketiga, menghasilkan keturunan. Tadi di awal pengajian saya sudah menyebutkan tentang kaidah yang agung, ma la yatimul mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak ada suatu perkara yang wajib jika tidak sempurna pelaksanaan wajib tersebut kecuali dengan suatu yang lain, maka suatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib. Dan jika ada suatu perkara yang mustahab, yang disunnahkan, tidak bisa dicapai, tidak bisa dikerjakan dengan sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga hukumnya mustahab. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui 3 tujuan pernikahan ini, dan 3-tiganya merupakan tujuan yang mulia, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Yang kedua adalah menumbuhkan kasih sayang, mawaddah dan rahmah, sakinah di antara suami istri. Dan yang ketiga, menghasilkan anak-anak yang soleh. 3 tujuan ini, ya, adalah tujuan yang mulia. Oleh karenanya seluruh perkara-perkara yang dikerjakan oleh suami dan istri dalam rangka mencapai 3 tujuan ini, maka seluruhnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, maka seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami dan istri dalam rangka untuk mewujudkan 3 perkara ini, 3 maqasidun nikah, 3 tujuan pernikahan, maka seluruhnya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai daripada tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama, bahwasanya tujuan yang mulia dari pernikahan adalah menundukkan pandangan
dan menjaga kemaluan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membaca Quran, bukan hanya salat malam, bukan hanya bersedekah, ya. Bahkan ya pernikahan juga merupakan ibadah. Bahkan menyenangkan hati suami, menservis suami sampai akhirnya suami bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluannya, ini juga merupakan ibadah. Dan sering saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya seorang wanita yang kemudian dia menghias dirinya, merapikan dirinya, merapikan tempat tidurnya, ya, mengharumkan tubuhnya, menguruskan tubuhnya, meskipun harus berkorban dengan membeli obat pelangsing, ya. Ini semua kalau dia niatkan untuk menundukkan pandangan suaminya, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk mengurangi makannya, dia rela untuk ya, menguruskan badannya. Ini semua ibadah, ibu-ibu. Jangan disangka ini tidak ibadah. Yang penting apa? Niatnya. Jadi perbedaan cuma masalah niat. Kita punya kaidah tadi, ma la yatimul mustahab illa bihi fa huwa mustahab. Suatu perkara yang disunahkan jika tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang juga ikut mustahab, jadinya juga hukumnya sunnah. Bagaimana kita bisa menundukkan pandangan suami kita sementara kita gembrot dan terbongkar badannya? Suami tidak bisa menundukkan pandangan. Bahkan suami akan menajamkan pandangan kalau begitu caranya. Bagaimana suami bisa menundukkan pandangan kalau ternyata tubuh kita tidak beraroma, bau busuk, bau tidak mengenakan, ya. Ini juga menjadikan suami tidak bisa menundukkan pandangan. Oleh karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berniat untuk menundukkan pandangan suaminya dengan merias dirinya, dengan memperhatikan tempat tidurnya, dan ini perkara yang penting. Tempat tidur harus rapi, jangan sampai ada kotoran-kotorannya, jangan sampai ada kutu busuknya, jangan sampai ada bunyi tikusnya, ya. Jangan sampai ada kecoaknya. Tiap hari diganti spraynya. Ini semua berpahala. Dan ini perkara yang sangat penting saya tekankan. Karena masalah memperhatikan hal ini tujuan paling utama dari pernikahan. Kenapa diadakan pernikahan? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala menciptakan makhluk-makhluknya, jangankan manusia, hewan pun Allah berikan sesuatu ya, syahwat dalam diri hewan-hewan tersebut. Sehingga hewan saja butuh untuk menyalurkan syahwatnya. Hewan saja ada pernikahan di antara hewan. Bagaimana juga apalagi di antara manusia. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, betapa besar perhatian syariat dalam masalah memenuhi ya hasrat seorang suami. Dan masalah memenuhi hasrat seorang suami tidak menerima penundaan. Tidak menerima penundaan. Saya ulangi. Masalah memenuhi hasrat seorang suami tidak menerima penundaan. Karena suami sedang butuh untuk menyalurkan hasratnya, sang istri tidak boleh menunda sama sekali. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, jika seorang lelaki ya mengajak istrinya ila firashihi fa'abat, dia mengajak istrinya untuk pergi ke tempat tidur untuk berhubungan, kemudian sang istri enggan untuk memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya. Masya Allah, ibu-ibu sudah hafal hadisnya. Sudah tahu hadisnya tapi kok tidak diterapkan. Sudah hafal, malaikat akan melaknatnya. Illa alladzi kana fis sama' sakhitan 'alaiha, kecuali yang ada di langit akan marah kepada dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam riwayat hatta tusbih, sampai pagi hari dilaknat oleh malaikat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kenapa? Karena penekanan dari syariat, seorang suami kalau sudah berhasrat maka jangan ditunda-tunda. Ya. Tidak boleh ditunda. Karena suami bisa stres, dia punya hasrat tidak bisa dipenuhi. Dia mau kemanakan hasrat dia ini? Tidak ada, apalagi tidak ada pilihan kecuali satu-satunya. Kalau dia punya pilihan 2 atau 3 atau 4, ya, dia akan pergi dengan begitu saja. Assalamualaikum Umi, saya pergi dulu. Tapi kalau tidak ada pilihan kecuali satu, kasihan dia, miskin. Sementara istrinya seperti itu, tidak memperhatikan hasratnya. Ini kasihan, seperti suami ini sangat menderita, kasihan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kanat alal qatab, jika seorang suami berhasrat
kemudian minta istrinya untuk berhubungan memenuhi hasratnya, maka sang istri wajib untuk memenuhi wa in kanat alal qatab, meskipun dia sedang berada di atas onta ingin pergi. Bu, jangan jadi pergi, sekarang sini dulu. Harus dia tinggalkan, tidak jadi ke mall, tidak jadi kemana, tidak jadi pengajian kalau perlu. Pengajian nanti aja, bisa lewat radio, bisa lihat. Yang penting laksanakan dulu kewajibanmu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang membakar roti di tungku, meskipun rotinya terbakar, kata para ulama tidak jadi masalah. Meskipun mubazir, ya, mubazir dosa, tetapi menunda hasrat suami dosanya lebih besar. Ya, dan kita menempuh akhafud dararain, ya, ini mubazir, ini dosa yang lebih besar, maka kita tinggalkan meskipun mubazir, tidak apa-apa, yang penting suami senang. Dan ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang hasrat suami muncul di waktu-waktu yang tidak diduga. Bisa jadi jam 2 malam, bisa jadi jam 3 malam. Oleh karenanya istri harus siap sedia kapan saja, ya. Dan ini tujuan yang paling utama. Saya tekankan ibu-ibu, ya. Tujuan yang paling utama. Adapun seorang wanita yang cuek dengan dirinya, tidak pernah memperhatikan dirinya, membiarkan tubuhnya mentang-mentang masih dalam masa pertumbuhan, akhirnya tubuhnya bertumbuh ke depan ke belakang sehingga membundar, ya, dia tidak peduli, kemudian suaminya dibiarin gelisah, ya. Tiap hari suaminya kerja melihat wanita yang berpemandangan sangat indah dan mempesona, kemudian pulang dia lihat ada bola, ada bundaran di rumah. Kasihan dia. Ya, saya tidak berbicara tentang suami. Masalah suami harus kurus itu urusan lain, itu pengajian lain. Kita sekarang pengajian terhadap ibu-ibu, nasihat terhadap ibu-ibu. Pengajian nasihat terhadap bapak itu urusan lain. Ibu-ibu tidak boleh protes. Sekarang pengajian terhadap ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, saya ulangi ibu-ibu, ya. Ini bukan masalah sepele, masalah ringan. Perhatikan diri, menservis suami ini perkara penting. Perkara penting. Kasihan para suami. Rasulullah SAW saja dalam hadis disebutkan, tatkala dia melihat seorang wanita, kemudian dia pun mendatangi Zainab. Kenapa? Timbul hasrat dalam hati Nabi SAW. Jika seorang suami melihat seorang wanita, kemudian berhasrat pada wanita yang tidak halal bagi dia, maka dia hendaknya pergi ke istrinya, karena itu bisa menolak apa yang ada dalam hatinya. Dia bisa menyalurkan hasrat sesuai dengan jalan yang syar'i. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya tekankan, masalah merias diri, memperhatikan tempat tidur, ya, memperharum wangi tubuh, ini perkara yang sangat itu dalam syariat. Ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat malam, ya, bukan cuma bersedekah, bukan cuma puasa. Oleh karenanya betapa, ya, sedihnya seorang laki jika melihat istrinya kemudian, ya, rajin baca Quran tapi tidak pernah merias dirinya, ya. Rajin berpuasa namun tidak pernah memperhatikan tubuhnya, ya. Dan ini perjuangan ibu-ibu dapat pahala. Saya ulangi, seluruh usaha ibu-ibu untuk menjaga diri, ya, untuk menundukkan pandangan suami, untuk menjaga kemuliaan suami, seluruhnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua di antara, ya, tujuan pernikahan adalah menumbuhkan mawaddah dan rahmah, ya. Menumbuhkan ketenangan, kasih sayang, rasa cinta di antara suami dan istri. Tadi ayat yang telah saya bacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian para istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengan istri tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan kecintaan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada perkara tersebut ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan Allah jadikan dari satu jiwa tersebut sang istri agar dia tenang dengan istri tersebut. Ini dari hikmah Allah, kata para ulama. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi dari suatu belahan jiwa, kata istilah kita. Ada belahan jiwa, ya, belahan tulang sebenarnya, bukan belahan jiwa. Intinya apa? Dari satu jiwa agar mudah untuk saling, ya, sinkron, agar mudah bisa saling menyatu. Allah ciptakan dari satu zat yang sama, kemudian diambil dari zat tersebut, diciptakanlah Hawa.
Asalnya adalah satu, sehingga seharusnya jika sudah terjalin pernikahan, mudah bagi suami istri untuk bersatu, mudah bagi suami istri untuk saling sinkronisasi, mudah bagi suami dan istri untuk saling menyayangi dan mengasihi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sungguhnya telah dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan ibarat yang sangat indah. Ibarat yang sangat indah. Hunna libasul lakum. Para wanita merupakan pakaian bagi lelaki. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun, dan kalian para lelaki adalah pakaian bagi para wanita. Allah sampai mentakbir, mengungkapkan para wanita merupakan pakaian bagi lelaki. Kenapa? Menunjukkan kebutuhan seorang lelaki terhadap istri. Bagaimana seorang butuh dengan pakaiannya. Pertama menunjukkan kebutuhan, yang kedua menunjukkan kedekatan. Seorang tentunya tidak mau terbuka auratnya, dia harus memakai pakaian untuk menutup auratnya. Menunjukkan kedekatan seorang suami dengan istri. Seorang suami butuh dengan istri. Seorang suami merasa tenang dengan istri. Oleh karenanya segala perkara yang dilakukan oleh suami dan istrinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, melakukan segala kegiatan, segala perkara yang bisa menumbuhkan mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan kecintaan, maka semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bercanda sesekali, atau kemudian bercengkrama sebelum tidur. Ini perkara-perkara yang kelihatannya sepele, tetapi menumbuhkan kasih sayang dan dan cinta kasih, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur beliau bercengkrama dengan istrinya. Dan ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pernah saya sampaikan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, hadis Maimunah, hadis Ibnu Abbas tentang Rasulullah SAW bercengkrama dengan istrinya Maimunah, bab as-samar fil ilm, bab tentang bergadang karena ilmu. Begadang karena ilmu. Ternyata yang disampaikan tentang hadis adalah Rasulullah SAW bercengkrama dengan istrinya, fatahaddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi tsumma raqada. Rasulullah SAW bercengkrama dengan istrinya sebentar kemudian tidur. Ternyata cengkrama seorang suami dengan istri menurut Al-Imam Al-Bukhari pahalanya sama dengan seorang begadang karena nuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ngobrol antara suami dan istri itu juga beribadah. Kenapa? Karena menuju pada satu tujuan dari pernikahan, yaitu menumbuhkan mawaddah dan rahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Di antara yang bisa menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang, kemesraan suami istri, ini dituntut dalam syariat, adalah mandi bersama. Kita ma'ruf mandi bersama antara suami dan istri. Mandi bersama kalau bisa gayungnya satu saja, jangan dua. Kalau dua nanti bisa lempar-lemparan, kalau dua. Kalau satu enggak. Mandi ganti-gantian, atau kalau perlu tidak perlu pakai gayung Atur sendiri bagaimana caranya. Intinya dengan mandi bersama akan tumbuh kasih sayang. Akan hilang penyakit-penyakit hati, kejengkelan yang tadi pagi hari, kusumpekan melihat anak-anak yang ini, semuanya hilang dengan mandi mandi bersama. Tetapi ini sunnah yang sering ditinggalkan oleh masyarakat dan juga ditinggalkan oleh